Halo anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi fabel. Hal pertama yang akan dibahas adalah tentang definisi fabel. Apa sih fabel? Fabel merupakan cerita kehidupan hewan atau binatang yang berperilaku mirip manusia. Fabel menjadikan hewan atau binatang sebagai tokoh utamanya. Fabel disebut juga dengan cerita moral. Kenapa? Karena pasti mengandung pesan yang berkaitan dengan nilai moral. Fabel antara lain 1. Fiktif atau bersifat fiksi, yaitu hanya berdasarkan daya hayal si pengarang. 2. Hewan atau binatang menjadi tokoh utamanya. 3. Alur yang digunakan adalah alur maju dan sederhana. 4. Latar yang digunakan adalah latar yang umum, seperti hutan, gunung, dan sungai. Dan ciri yang kelima, ceritanya singkat dan cepat. Unsur fabel sama seperti unsur cerita fiksi lainnya, baik cerpen, novel, maupun dongeng, yaitu ada unsur intrinsik atau unsur yang membangun dari dalam cerita, dan unsur ekstrinsik atau unsur yang membangun dari luar cerita. Kita akan membahas rincian dari unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Yang pertama, unsur intrinsik yang terdiri dari tema, alur, tokoh, dan watak, sudut pandang, latar, serta amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari biografi atau latar belakang penulis dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Sekarang kita akan melihat struktur fabel yang terdiri dari 1. Judul. 2. Orientasi, yaitu bagian pendahuluan cerita berupa pembuka cerita yang biasanya berisi pengenalan tokoh atau latar. Yang ketiga, komplikasi, berisi konflik atau masalah dalam cerita. Di bagian ini dimulai dengan konflik sampai puncak konflik atau klimaks. Yang keempat, resolusi. Tahap ini adalah tahap di mana tokoh mulai menemukan jalan keluar dari masalah yang terjadi. Yang kelima, koda, yaitu tahap di mana berisi simpulan cerita. Isi koda merupakan pesan moral dalam cerita yang disajikan. Hal terakhir adalah kita harus bisa membedakan antara fabel dengan karya fiksi lainnya seperti cerpen, novel, maupun dongeng. Apa sih bedanya anak-anak? Iya benar, bedanya kalau fabel selalu memberikan pesan moral atau koda baik secara tertulis atau tersurat maupun tersirat atau tidak tertulis, sehingga pembaca menyimpulkan sendiri pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini tentang materi fabel. Untuk pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Materinya menarik kan? Setelah ini silahkan jawab soal-soal di Google Form yang sudah dibuat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.